Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junior secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dalam suasana Natal, karena pada hari ini tanggal 25 Desember 2020 kita ada di dalam sebuah momen Natal yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini dan secara pribadi juga melalui pelayanan IPM saya mengucapkan selamat Natal. Pada hari ini tanggal 25 Desember 2020, kiranya Tuhan memberkati kita dengan damai dan sejahtera Tuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri melimpah atas kehidupan pribadi kita, juga keluarga kita, dan saya percaya kita akan memasuki tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Kita akan menyambut tahun 2021 dengan penuh keberhasilan oleh karena Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Natal pada pagi hari ini saya ingin membahas satu bagian, satu tema, satu topik berkaitan dengan jangan takut. Saya ingin membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 30. Pesan ini akan memberikan dampak bagi kita, akan memberikan kekuatan bagi kita, oleh karena pesan ini menjadi sebuah pesan yang khusus pada Natal tahun 2020 ini, dengan Natal yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu saya ingin membahas bagian itu di dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 30. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini yang datang kepada kita pagi ini. Kitab Injil Lukas 1 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Sekali lagi, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar IPM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, pesan ini menjadi sebuah pesan yang kuat. Dan pesan ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita pagi ini, yaitu berkaitan dengan jangan takut. Karena hari-hari ini barangkali kita sedang dibuat takut oleh karena COVID-19. Oleh karena situasi pandemi pada hari-hari ini. Tetapi pesan ini datang kepada kita untuk kita tidak boleh takut. Fear not. Don't be afraid. Don't worry. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dalam peristiwa Natal itu ada salah satu gelar dari Tuhan Yesus adalah Immanuel. Allah yang beserta kita, God with us. Nah, kalau Allah beserta kita, apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita takutkan? Tidak ada. Karena Allah bersama dengan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, seperti Pemazmur pasal 23 berkata, "Sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Sekali lagi kata itu muncul, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Itu yang memimpin aku. Gada dan tongkat Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Pesan ini juga seperti yang didengar oleh Maria ketika malaikat Tuhan itu datang kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Seorang perawan yang mengandung itu memiliki resiko yang sangat besar. Karena pada waktu itu hukumannya adalah hukuman intifada, hukuman rajam batu sampai mati. Karena dianggap wanita itu berselingkuh, tidak setia, berzina dengan pria lain sebelum menikah. Nah, ini yang dialami situasinya oleh Maria. Seorang perawan yang mengandung. Ini juga beresiko bagi Maria karena bisa saja dia dicurigai oleh calon suaminya, oleh Yusuf, pasangannya. Bisa saja dia dituduh melakukan penyimpangan, ketidaksetiaan, perselingkuhan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kuat
diterima oleh Maria karena malaikat Tuhan membawa pesan yang sangat penting. Jangan takut, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir, maka datanglah kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan beroleh kasih karunia Tuhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ini yang kita perlu, ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, yaitu kasih karunia dari Tuhan. Ketika situasi datang, ketika situasi kita alami dalam hidup kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengalami penyakit, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan hidup, maka kita butuh kasih karunia Tuhan. Ketika persoalan ekonomi kita menghimpit kita di tengah-tengah pandemi ini, ketika situasi kondisi ekonomi tidak berjalan baik, kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok barangkali. Bayar cicilan ini itu, bayar tagihan ini itu, bayar anak-anak sekolah. Kita kesulitan secara ekonomi, secara keuangan. Jangan takut. Datanglah kepada Tuhan, maka kita akan beroleh belas kasihan Tuhan. Kita akan beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan dengan cara itu kita akan ditenangkan jiwa kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku. Syarat untuk mendapatkan kelepasan adalah datang kepada Tuhan. Datang berkumpul kepada Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang memuji Tuhan. Datang berharap kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Datang untuk mencari wajah Tuhan. Secara pribadi. Berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita beroleh belas kasihan Tuhan. Kita beroleh kasih karunia Tuhan. Kita beroleh sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit. Mari kita merayakan Natal hari ini dengan hati yang terbuka, secara personal, secara pribadi. Mungkin melalui online. Karena situasi yang tidak memungkinkan kita berkumpul di gereja. Di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah-ibadah secara live streaming barangkali. Secara online. Melalui Zoom atau melalui YouTube channel atau melalui Facebook atau melalui apapun media sosial yang bisa kita pakai untuk merayakan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini. Kita akan menikmati Natal secara khusus pada pagi hari ini, pada hari ini, tanggal 25 Desember 2020, di tengah-tengah pandemi. Barangkali ini juga disebut sebagai perayaan Natal yang unik, perayaan Natal yang tidak seperti biasanya, tetapi tetap kita merayakan Natal, merayakan sukacita di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena Tuhan memberi kita kekuatan, jangan takut. Tuhan memberi kita pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu kita beroleh kasih karunia. Karena itu yang penting. Bahkan keselamatan kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita bisa selamat. Kita bisa lepas dari masalah. Bahkan kita bisa sembuh. Kita bisa mengalami kemenangan, bahkan kemerdekaan atas masalah persoalan pergumulan kita. Karena Tuhan memberi kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan grace itu, memberikan anugerah itu, memberikan belas kasihan itu kepada setiap kita. Nah, itu yang kita butuhkan hari ini pada Natal ini. Belas kasihan daripada Tuhan. Seperti pesan malaikat Tuhan kepada Maria. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Berkat Natal yang kita akan terima pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara di hari Natal ini. Mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junialo menyampaikan salam Natal. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Jangan takut. Tuhan memberkati kita. Amin.